Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur bisa kembali dipertemukan dalam rangka talabul ilm. Hari ini adalah majelis pertama setelah liburan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik di dalam menuntut ilmu syar'i dan juga mengamalkannya. Taib, hadis yang akan kita bahas pada kali ini adalah hadis di dalam bab Jawazul akhdi min ghairi mas'alatin fala yutla ilaihi. Bab tentang bolehnya mengambil suatu barang, ya, pemberian apabila tidak dilakukan dengan cara meminta-minta. Bolehnya meminta barang asalkan tidak minta-minta. Hadis yang pertama ya adalah hadis yang diriwayatkan dari Salim bin Abdullah. Wa an Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum an abihi Abdullah bin Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tinil ata. Suatu hari, ini perawinya adalah Salim, anaknya Abdullah bin Umar ya. Salim anaknya Abdullah bin Umar. Beliau berkata, yaitu maksudnya adalah Abdullah bin Umar, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadaku suatu pemberian. Faqulu a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni. Kata Abdullah bin Umar, ya Rasulullah, berikanlah pemberian ini kepada orang yang lebih fakir daripadaku, yang lebih membutuhkan daripada diriku. Maka apa kata Rasulullah SAW? Faqala khudhu idza ja'aka min hadzal mal syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu wa tamawwalhu. Kata Rasulullah SAW, ambillah pemberian ini. Ya. Jadi di sini kita bisa ambil faedah. Disunahkannya, dianjurkannya adalah kalau kita dikasih pemberian tanpa kita minta ya, maka kita diambil ya. Di sini Nabi SAW memerintahkan yang pertama kali adalah perintah untuk mengambil. Ambillah barang tersebut, wahai Abdullah bin Umar. Ya. Apabila seorang ya, memberikan suatu kepadamu, suatu pemberian, dan kau tidak berharap, berangan-angan, dan kau tidak meminta-minta, maka ambillah. Fakhudhu. Ya. Fa in syi'ta kulhu. Kemudian kata Nabi SAW, kalau seandainya pemberian tersebut adalah berupa makanan, maka kalau kau mau pemberian tersebut, kalau kau mau memakannya, maka makanlah. Wa in syi'ta tasaddaq bihi. Namun kalau kau tidak mau memakannya, maka sedekahkan. Wa ma la fala tutbi'hu nafsaka. Kemudian kata Rasulullah SAW, namun kalau barang tersebut dia didapatkan dengan minta-minta, maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsu tersebut. Kemudian ini hadisnya selesai ya. Kemudian kata Salim, yaitu anaknya Abdullah bin Umar, fakana Abdullah bin Umar ya la yas'alu ahadan syai'an wa la yaruddu syai'an u'tiyahu. Nah, muttafaqun alaih.
Maka kata Salim, maka setelah dapat wasiat dari Rasulullah SAW tersebut, Abdullah bin Umar tidak pernah sekalipun meminta barang. Ya. Dan tidak pernah menolak suatu barang apapun itu, suatu barang pemberian tersebut. Jadi hadis di sini ya menjelaskan kepada kita, ketika kita dikasih ya tanpa kita minta-minta, maka ambil, terima. Yang demikian agar kita tidak membuat sedih orang yang memberinya. Namun jangan sampai kita minta-minta ya. Karena di sini kata Imam Nawawi ya, di antara faidah hadis ini adalah tercelanya perbuatan minta-minta. Apa? Tercelanya perbuatan minta-minta. Di sini Imam Nawawi menjelaskan ada beberapa hadis ya yang menjelaskan ancaman minta-minta. Hadis yang pertama adalah man sa'alan nas amwalahum takatsuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta dengan alasan karena dia ingin memperkaya dirinya, ingin memperbanyak hartanya, maka dia sama saja atau seperti memperbanyak batu bara. Jamaron, batu bara. Kelak di akhirat dia akan membakar dirinya dengan batu bara tersebut. Sama saja dia mengumpulkan batu bara. Kemudian hadis yang kedua ya, yang menjelaskan tercelanya meminta-minta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Li'an yaghduwa ahadukum fayahtiba ala dhahrihi fayatasaddaq bihi wa yastaghni bihi minan nas. Khairun lahu min ayyas ala rajulan a'tahu aw mana'u dzalik." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang ya, dia mencari kayu bakar, ya, kemudian memanggulnya dengan punggungnya. Intinya mencari barang tersebut dengan susah payah, kemudian dia menjual kayu bakar tersebut. Itu masih lebih baik ya, daripada orang tersebut meminta-minta. Baik dia dikasih maupun dia ditolak. Maka meminta-minta ini adalah perbuatan tercela. Ya. Kemudian hadis yang ketiga ya, yang menjelaskan tercelanya mencela-cela ini insyaallah sudah masyhur hadisnya. Wa ma yazalur rajul yas'alun nas hatta ya'tiya yaumul qiyamah laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Seorang dia terus-menerus minta-minta ya, suka minta-minta di dunianya, maka kelak di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan tanpa daging ya, wajahnya bertulang saja tanpa daging. Ini ancaman bagi orang-orang yang meminta-minta. Meskipun ya, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah riwayat disebutkan ada pengecualian ya. Bagi orang-orang yang fakir, sangat fakir atau darurat ya, kalau dia tidak minta-minta mungkin dia akan mati, ini kata Rasulullah dibolehkan minta-minta. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Dujanah ya, seorang sahabat. Namun ini pun diperselisihkan, hukum minta-minta apa ya. Yang jelas kalau seandainya tanpa darurat ya, maka ini para ulama sepakat hukum meminta-minta adalah haram, tercela. Namun kalau dalam kondisi darurat dan dia mungkin tidak mampu ya untuk mencari atau untuk bekerja, maka ini yang diperkecualikan atau diperselisihkan oleh para ulama. Tapi ini faedah pertama, yaitu tercelanya perbuatan meminta-minta. Hukum asalnya adalah haram. Ya. Kemudian faedah yang kedua bisa kita ambil faedah dari hadis ini adalah bolehnya, bahkan dianjurkan, ya, dianjurkan di sini disunahkan untuk mengambil pemberian orang selama kita tidak minta-minta. Kita lagi jalan ya, tiba-tiba dikasih uang atau dikasih mobil. Ya. Atau dikasih pemberian yang luar biasa, maka kita terima ya, jangan kita tolak pemberian tersebut selama kita tidak mengharapkan ya, tidak minta-minta. Dan ini luar biasa ya, kalau di Saudi orang-orang bukan rebutan minta ya, tapi rebutan apa? Rebutan ngasih ya.
rebutan memberi, apalagi di bulan Ramadan. Nah, intinya kalau kita diberi maka kita terima. Adapun itu kita gunakan atau kita sedekahkan lagi maka itu terserah kita. Yang jelas kita ambil kemudian agar diantara sebabnya adalah agar tidak membuat sedih orang yang memberinya. Karena kata Nabi tadi yang pertama kali adalah khudhu, ambillah wahai Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar menolak, ya Rasulullah, berikan barang ini kepada orang yang lebih fakir, yang lebih membutuhkan daripada diriku. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk ambil saja. Kalau kamu mau, kamu makan barang tersebut, ya. Ini kalau bentuknya makanan, ya. Kalau kamu mau juga kau sedekahkan. Yang jelas diambil terlebih dahulu. Taib. Kemudian di antara faedah yang selanjutnya, ya, adalah meminta, ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya kalau meminta dalam keadaan darurat, tidak darurat, ya, maka itu haram, ya, secara ittifaq. Adapun dalam keadaan tidak darurat, ya, dalam keadaan darurat, afwan, namun dia mampu untuk bekerja, ini diperselisihkan, ya. Dalam keadaan darurat, namun dia mampu untuk bekerja, masih muda, ya. Terbagi menjadi dua pendapat. Dan Imam Nawawi mengatakan, dan pendapat yang kuat adalah tetap haram, ya. Kata Imam Nawawi, pendapat yang lebih tepat, meminta-minta meskipun dalam kondisi darurat, ya, namun dia kuat bekerja, ini tetap haram hukumnya. Namun sebagian ulama tetap ada yang membolehkan dengan syarat dia tidak memaksa, ya, tidak memaksa orang yang memberi tersebut dan tidak memberikan ancaman kepada orang yang memberi tersebut. Baik, kemudian faedah yang terakhir, ya, yang bisa kita ambil, meminta-minta hukumnya tercela, ya. Namun meminta-minta dalam atau dengan maksud untuk takatsuran, memperkaya diri, maka ini lebih tercela lagi, ya, lebih tercela lagi. Sebagaimana perkataan Al-Aini, man sa'alan nasa li ajri at-takatsur fahuwa azammun, ya. Barang siapa yang meminta-minta dengan maksud untuk memperkaya diri, ya, dia sudah punya, sebenarnya sudah punya, tidak butuh-butuh banget, ya, tidak butuh-butuh amat, namun dia minta, maka ini lebih tercela lagi, ya. Maka di sini juga kita bisa ambil faidah, ya, ikhwas sekalian, faidah tentang tauhid, ya. Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang perlu kita tergantungkan atau perlu kita gantungkan diri kita kepada dirinya. Kita tidak perlu minta-minta kepada orang lain, ya. Kita hanya mengharapkan dari Allah saja. Karena satu-satunya zat yang memberikan kepada kita rezeki, ya, mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita masih minta-minta kepada orang, ya, ini menunjukkan hati kita masih bergantung kepada makhluk. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati-hati kita ini hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, ya. Kita tidak perlu minta-minta, ya. Namun kalau seandainya ada yang ngasih, ya, kita terima, ya. Terserah mau dipakai atau mau disedekahkan lagi, maka itu terserah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan dalam hadis ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.